Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Lubuk Sakai dan tentunya para rekan-rekan komunitas Lancang yang ada di PAUD Dharma Wanita Desa Lubuk Sakai. Baiklah, terima kasih atas waktunya bunda-bunda semuanya dalam kesempatan siang setelah kita berjubel pagi dengan anak-anak. Alhamdulillah, bunda-bunda masih semangat ya Bun? Semangat semuanya pastinya. Jadi coba sekali lagi, karena kita tadi udah capek banget kan. Yuk, semangat pagi. Yes, ya, harus semangat pagi terus kan Bun. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan berbagi praktek baik untuk menggerakkan komunitas yang ada di lembaga kita. Untuk tentu teman-teman sudah hafal ya apa nama komunitas kita, yaitu Lancang, melaksanakan apa yang kita rancang. Rencana dari tindak lanjut dari program yang saya ikuti di diseminasi PJOK yang ada di Kabupaten Kampar dan rancangan pembelajaran PJOK yang berbasis proyek. Teman-teman komunitas semuanya, kami di sini, saya terutama akan mengangkat sebuah permasalahan yang ada di sekolah kita yang nantinya kita jadikan sebuah program untuk menyambut pentas akhir tahun yang kita adakan nanti. Kenapa saya mengambil model pembelajaran gerak? Karena dengan latar belakang untuk saat ini peserta didik kita itu masuk sebagai generasi yang sangat sekali cinta dengan HP. Iya kan Bun? Ya. Betul sekali itu. Jadi anak-anak sekarang malas untuk melakukan gerak. Disinilah saya mengambil sebuah tema senam irama. Nanti yang kita kemas senam itu yang sangat menyenangkan. Anak-anak sekarang ini susah teman-teman semuanya untuk kita ajak gerak. Contohnya saja ketika kita melakukan pembiasaan awal senam di pagi hari, itu mungkin dari umur kita 58 mungkin hanya yang bergerak hanya separuhnya, gitu ya Bun ya. Dari sinilah kita nantinya akan belajar mengemas sebuah program bagaimana supaya peserta didik kita nantinya mau melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan yang kita harapkan nantinya dan tentu dengan gerakan-gerakan yang terarah. Bila terus-terusan kita biarkan hal-hal ini, bila mereka terus berpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing itu akan masuk ke peserta didik kita, karena mereka yang dilihat adalah HP. Pulang sekolah HP, bangun tidur HP. Itu anak saya juga seperti itu Bun. Mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak bunda yang ada di sini tidak seperti itu. Mereka bermain tidak lagi menjadi aktivitas yang menyenangkan. Padahal di TK ini bermain seraya belajar seraya bermain. Itu sekarang ini jauh dari harapan seperti itu. Anak sekarang kalau di rumah bukan yang harusnya waktu bermain, tapi sekarang bermainnya dengan melihat HP. Jadi kasihan anak-anak kita nantinya. Kebanyakan sekarang bermain game online ya Bun. Dan yang mengurangi aktivitas gerak pada anak. Jadi PJOK atau fisik motorik yang ada di pendidikan anak usia dini merupakan interval permainan dalam pembelajaran PJOK yang nantinya dapat membantu anak dalam bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain juga sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Sebab sesuai dengan semboyan kita di mana-mana dari zaman dahulu sampai sekarang tetap sama, bermain sambil belajar seraya bermain. Itu adalah semboyan untuk anak-anak TK. Begitu kan Ibu Elsa? Pastinya. Kemudian tujuan daripada program. Yang pertama adalah tujuan dari program ini mengembangkan sosial pada peserta didik. Kemudian mengoptimalkan perkembangan fisik dan membangun karakter positif pada peserta didik. Kenapa? Banyak anak-anak sekarang tuh yang enggan bermain bersama teman sebayanya. Mereka lebih asik bermain sendiri, apalagi kalau di rumah. Padahal tetangga kita tuh banyak anak-anak yang sebaya, tapi anak-anak sekarang lebih asik bermain sendiri. Mereka memegang HP. Kalau zaman-zaman dulu kan enggak Bun. Anak kita bawa ikut pengajian, ya bermain dia di luar tuh. Ada yang bermain kelereng, bermain karet dan lain sebagainya. Tapi sekarang enggak. Apalagi ibu-ibu yang zaman sekarang ini dia lebih suka anaknya yang nangis,
ini nak, seperti itu kan Bun. Jadi anak waktu bermain itu sekarang sangat-sangat berkurang sekali. Kemudian sosialnya juga sangat berkurang, beda dengan zaman-zaman dulu. Kemudian mendorong pembelajaran kolaboratif yang berbasis proyek, melatih kelenturan peserta didik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi nanti senam irama ini tentu kita kemas pembelajaran yang sangat menyenangkan, bukan yang membosankan. Kita aja kalau bergerak itu aja juga bosan ya Bun ya. Tapi nanti kita cari musik yang sesuai anak seperti itu. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian yang pertama, pemahaman peserta didik. Kemudian pembentukan karakter yang positif, peningkatan kemampuan siswa dan peningkatan kemandirian dan kreativitas anak. Pemahaman peserta didik ini maksudnya adalah anak kita beri pemahaman tentang gerakan-gerakan nantinya yang kita akan latih. Kemudian membentukkan karakter yang positif. Yuk mulai sekarang kita tanamkan karakter-karakter positif pada anak kita. Kita ceritakan bahaya gadget pada anak. Ada kan ke depan anak itu mau bersosialisasi dengan rekan-rekan teman-teman sebayanya. Kemudian meningkatkan kemandirian dan kreativitas. Kemudian langkah perencanaan. Yang pertama perencanaan program. Program sudah kita buat. Kemudian pengenalan program. Nah ini program yang saya buat, saya gunakan kepada rekan-rekan yang ada di komunitas kita. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Nantinya pembelajaran ini adalah berbasis proyek. Kemudian praktek senam irama. Nanti Bunda Nur ya, selaku wali kelas yang bertugas menghandle anak-anak. Kemudian refleksi dan evaluasi, dan terakhir pelaporan dan dokumentasi. Nanti dokumentasi bisa dibantu Bunda Mila. Ini masih lama Bun, ini baru perencanaan. Kemudian hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan adalah yang pertama meningkatkan kesadaran peserta didik kita akan pentingnya kesehatan fisik. Nah ini supaya anak kita tidak rentan dari penyakit, yuk kita ajarin bergerak. Karena bergerak itu juga nantinya bisa menjadikan sebuah prestasi loh kalau itu berhasil. Anak bisa, sekarang ini kan banyak olimpiade ya Bun ya. Contohnya seperti yang dialami anaknya Bunda ya, kemana apa Bun? Lari. Itu juga diawali dari gerakan gerak lokomotor. Kalian itu juga gerak awal yang kalau untuk usia anak dini itu sering kali kita lakukan. Kemudian terciptanya hubungan sosial yang harmonis. Apalagi senam kita bermainnya secara kelompok. Di sini kita mengajak peserta didik kita bagaimana anak itu bisa menyatu, anak itu bisa berbaur dengan rekan-rekan yang lainnya. Dan kemudian meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kemudian membangun karakter yang positif. Itu terus yang kita harapkan. Karena karakter positif itu memang benar-benar harus kita tanamkan sejak dini. Dari sini ada yang perlu dipertanyakan? Lanjut Bun? Lanjut. Oke. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi dari indikatornya, peserta didik memiliki pengetahuan tentang jenis gerak. Peserta didik mampu berkomunikasi efektif dengan rekan sejawat. Kemudian peserta didik menunjukkan kemampuan gerak. Peserta didik mampu menunjukkan dalam kemandirian gerak. Peserta didik lebih termotivasi dan antusias dalam kemampuan gerak sesuai dengan irama. Kemudian terjalinnya hubungan yang harmonis antara rekan sejawat, peserta didik lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisiknya. Dari indikator ini, nanti kita harus bisa melakukan apa-apa yang sudah kita programkan. Sebelum anak melakukan gerak, tentu kita yang mencontohkan terlebih dahulu. Itu juga indahnya sekali, apalagi anak usia dini. Percontohan itu harus dilakukan berulang-ulang sampai anak paham betul. Disinilah nantinya anak itu bisa kita bisa mengevaluasi nantinya bagaimana perkembangan gerak yang dimiliki pada peserta didik nantinya. Kemudian struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar kita. Targetnya adalah peserta didik, yaitu untuk kelas kelompok B1 dan B2. Jumlah peserta nanti kita ambil 18 anak.
usia 5-6 tahun. Kemudian mitra dalam komunitas belajar kepala sekolah tentunya Bunda Zumratul. Kemudian guru kelas, orang tua yang saat ini tadi izin ya. Udah dari kemarin tuh sebenarnya saya sudah berusaha untuk menghubungi wali murid bahwasanya hari Senin ini ada pertemuan. Tapi ternyata juga masih banyak yang berhalangan wali murid, tidak apa-apa. Sudah ada perwakilan wali murid dari Bunda Mila. Hal ini tidak mengurangi semangat kita ya Bun. Kemudian tokoh pemerintahan dan Bunda PAUD desa. Apalagi Bunda PAUD desa kita tetap ada pada ibu kepala sekolah kita, alhamdulillah. Jadi kalau ada apa-apa kita akan mudah berkoordinasi. Kemudian untuk pengaturan program, tempatnya di halaman PAUD dan wanita. Alhamdulillah, halaman kita cukup luas dan asri, kondusif. Inilah aset yang kita miliki. Kemudian ada aula sebagai tempat diskusi dan ada ruang kantor yang sering kita gunakan. Waktu program dilaksanakan dalam waktu 3 minggu, 4 hari persiapan dan perencanaan proyek, kemudian 2 hari riset dan mengumpulkan informasi, 1 minggu latihan dan eksperimen, kemudian 3 hari pelaksanaan dan dokumentasi, dan 3 hari refleksi dan publikasi. Untuk 1 minggu latihan dan eksperimen ini menurut Bunda Nur bagaimana? 1 minggu ya? Iya. Kayaknya kurang ya? Kurang ya? Kurang aja bisa tambah. Ke anak kan? Kita memberikan latihan. Karena untuk memberikan latihan ke anak itu kan kita berulang-ulang. Jadi Iya, kalau iya. untuk waktu 1 minggu itu kayaknya aku mau dikasih setiap hari. Setiap hari. Ini kita jadikan nanti kegiatan ekstra kurikuler. Nanti izin ya Ibu Kapsa, nanti ada waktu Ibu Kapsa, jadi nanti kita di luar jam pembelajaran. Jadi hal ini tidak mengurangi jam belajar anak di kelas. Kemudian nanti ada hari pelaksanaan dan dokumentasi, itu hari 3 hari kita hari pelaksanaannya dan 3 hari refleksi dan publikasi. Kemudian kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, sumber daya yang dimiliki oleh kita, halaman kita alhamdulillah cukup luas. Kemudian ruang kelas kita ada 3, aula 1, ada guru kelas. Alhamdulillah guru kelas kita juga semuanya sudah sesuai dengan jenjang pendidikan kita S1 PG PAUD. Kemudian ada guru PJOK atau guru fisik motorik dari komunitas sekolah, yaitu komunitas Lancang. Kemudian pemanfaatan aset halaman sekolah ini, alhamdulillah halaman kita tuh memang benar-benar luar biasa, sangat kondusif. Ini berkat rajinnya ibu kepala sekolah kita ya, tiap hari nyabutin rumput gitu. Kemudian ada wali murid kita, alhamdulillah wali murid kita itu selalu solid dengan program-program yang ada di sekolah kita. Kemudian rencana evaluasi, lini masa dari evaluasi yaitu awal program, tengah program, akhir program, dan komunitas sekolah. Kemudian sumber data, peserta didik, guru, dan orang tua. Untuk teknik pengambilan data nanti observasi langsung dan refleksi. Teman-teman semuanya, dari program yang kita buat ini tidak selamanya program itu bisa berjalan dengan baik. Pasti ada kendala, ada tantangan. Nah nantinya tantangan itu bisa jadi yang pertama itu tingkat kesulitan peserta didik dalam memahami urutan gerak senam. Ini tadi kadang sering lupa itu ya, dari urutan gerak senam. Nah solusinya apa? Solusinya tentu kita harus menyederhanakan aturan pelaksanaan dan memberikan demonstrasi secara langsung. Jadi urutannya itu dipermudahkan. Kemudian peserta didik yang untuk tantangan kedua ini Bun, peserta didik yang kurang tertarik untuk mengikuti gerakan senam dan ia merasa hal itu sangat sulit bagi mereka. Padahal untuk kawan yang lainnya mudah, ya bagi dia sulit. Lalu solusinya apa? Nah, ini adalah tugas kita, menyesuaikan elemen gerakan yang lebih mudah dan lebih menarik agar anak itu merasa gerakan itu bisa dia ikuti dan menarik bagi dia. Kemudian tantangan ketiga, keterbatasan waktu dalam melaksanakan refleksi. Solusinya tentunya kita mengalokasikan waktu refleksi yang cukup dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berbagi pengalaman. Kemudian yang terakhir, penutup, pembelajaran berbasis proyek ini menggunakan kegiatan senam irama diharapkan nantinya dapat meningkatkan keterampilan gerak atau fisik serta pemahaman peserta didik tentang pentingnya pendidikan gerak yang dapat menunjang karakter positif peserta didik kita.
Dan pembelajaran ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk dapat berperan aktif dalam mengembangkan bakat dan minat yang ia miliki. Nah, demikian ini paparan dari rencana tindak lanjut dari program yang ada di komunitas kita. Ini kepada Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan untuk memberikan refleksinya, masukannya untuk komunitas yang ada di sekolah. Monggo Ibu dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah izin tadi kepada Bunda ya, telah menyampaikan di awal. Di sini Bunda langsung saja pada rembuk kita lah. Tadi Bunda As sudah menyampaikan beberapa paparan terkait program yang beliau rancang, sangat luar biasa sekali, di mana program ini tentunya suka tidak suka mau tidak mau memang harus melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah, ya, baik itu majelis gurunya, baik itu wali muridnya, tentunya yang sebagai modal utama adalah peserta didik. Untuk melancarkan program yang sudah kita rancang bersama, inilah tentunya sudah menjadi kebiasaan kita bahwasanya setiap kita selesai melaksanakan pembelajaran, kita akan merefleksi kembali apa-apa saja yang sekiranya butuh penyegaran, apa-apa saja sekiranya butuh kita perbarui, terutama program yang akan kita laksanakan ini. Tadi kalau masa disampaikan untuk kegiatannya itu ada di awal, tengah, akhir ya, yaitu persiapan kita di akhir nanti. Nah, dari ini semuanya tentunya nanti yang harus kita tekankan itu terutama dari kita terlebih dulu sebagai majelis guru. Ya, anak peserta didik tentunya nanti akan mengikuti apa yang kita arahkan. Jadi untuk bunda-bunda semua tentunya harapan kita dari pihak sekolah jaga kesehatan tentunya, karena kegiatan-kegiatan ini sangat luar biasa sekali yang akan kita libatkan adalah peserta didik. Tentunya kita harus menjaga solid dan kebersamaan kita bersama. Dan ibu juga sebagai wali murid sekaligus majelis guru tentunya sangat tahu sekali ya kelemahan apa yang dimiliki oleh peserta didik. Tentu harus melibatkan kita sebagai majelis gurunya gitu ya, supaya program ini dapat berjalan, harus ada komitmen bersama supaya nanti hasil akhirnya nanti bisa maksimal gitu. Dan ini bukan hanya program berjalan hanya setahun 2 tahun ya, tentunya akan berkelanjutan gitu ya. Iya. Akan berkelanjutan. Mungkin untuk kali ini kita mengangkat untuk senam irama ya. Ya, senam irama. Terus selanjutnya mungkin bisa dengan program-program yang lain. Jadi apapun yang menjadi program yang akan dicanangkan oleh seluruh majelis guru yang telah kita buat bersama, tentunya harapan kita program ini dapat berjalan dengan baik. Ya, itu diawali yaitu tadi harus ada komitmen bersama. Jadi apapun yang nanti menjadi kendala, apapun yang nanti menjadi kesulitan ketika kita pelaksanaan di lapangan, tentunya kita bersama-sama harus bisa mencari solusi bersama. Tidak hanya menjadi tugas sebagai perancang program saja ya Bunda ya. Yeah. Ini harus menjadi tujuan kita bersama supaya anak-anak nanti dapat berhasil, anak-anak bisa mengikuti program yang kita rancang. Tadi kan dikatakan bahwasanya saat ini anak-anak sangat terpaku pada gadget. Yeah. Nah, supaya ini bisa terselesaikan, bisa mendapatkan solusi, tentunya bunda-bunda dan kita semuanya yang ada di sekolah akan menyampaikan ini kepada wali murid. Bunda juga nanti bisa menyampaikan di teman-teman kita bersama bahwasanya mari bersama kita rubah pola pembelajaran anak-anak. Atau mungkin membatasi untuk penggunaan gadget ya Bunda ya. Memang suka tidak suka, memang sekarang memang sudah zamannya zaman digitalisasi ya. Jadi anak-anak tidak mungkin mau kita lepaskan begitu saja. Namun kita sebagai orang tua atau sebagai guru bisa mengarahkan untuk pembelajaran anak menggunakan media gadget itu seperti apa. Ya. Kalau dari Bunda sih harapannya marilah bersama-sama kita sebagai tim penggeraknya, roda penggeraknya di sekolah bisa bersama-sama berkomitmen menjalankan program ini. Bukan hanya sebatas program, namun bisa kita ambil nanti hasil akhirnya terhadap peserta didik kita. Tentunya tetap semangat bunda-bunda semuanya. Mudah-mudahan program yang sudah kita rancang satu persatu bisa terselesaikan
diselesaikan, bisa apa namanya, bisa dikatakan mencapai tujuan yang kita inginkan anak-anak seperti apa, ya itulah nanti hasil akhirnya gitu ya. Mungkin itu dulu dari kita, nanti kita sambil cerita kembali kira-kira bagaimana pelaksanaan akhirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Selalu semangat Bunda. Terima kasih masukan dan referensi dari Bunda Sumratul Hasanah selaku kepala sekolah yang ada di TK Dharma Wanita Lubusake ini. Pada dasarnya Bunda, kita membuat program ini juga untuk kemajuan sekolah kita nantinya. Sebab karena saya lihat juga di TK-TK lain untuk saat ini mereka kan juga hanya ketika pentas seni itu juga hanya sesekali gitu. Jadi kita kalau tidak diprogramkan dari sekarang, nanti juga kita kalau mendadak itu waktunya juga tidak efektif ketika pelaksanaan. Kemudian untuk Bunda Mila selaku guru kelompok bermain dan juga selaku wali murid yang ada di TK, bagaimana tanggapan dari Bunda dengan mengenai program yang sudah kita buat ini di komunitas kita tentunya? Baik, saya sebagai wali murid sekaligus guru di sekolah TK Dharma Wanita, memang Bu, anak sekarang itu dia lebih asik bermain dengan HP atau dengan apa kan, permainan game itu juga mempengaruhi. Jadi anak ini lebih malas untuk bergerak gitu, karena mereka sudah asik dengan bermain game, bermain HP. Ketika anak diajak untuk bersenam atau mengikuti kegiatan senam, anak itu lebih malas, tidak mau bergerak. Itulah Bu yang saya rasakan sekarang ini. Jadi ya Bu, Iya. di sekolah nggak sering kali terjadi kan ketika kebiasaan pagi yang bergerak dari 58 murid kita, yang bergerak hanya beberapa anak, yang gerakan sesuai dengan musik, sesuai dengan instruksi dari bundanya gitu. Lalu dari ini Bunda Nur selaku wali kelas yang ada di kelompok Bugenville 1 dan nantinya Bunda Nur sebagai instruktur senam irama yang nantinya akan kita pentaskan pada akhir tahun nanti. Bagaimana tanggapan dari Bunda? Kalau menurut saya ini memang bagus untuk metode yang ini, yang Bunda kasih ini, karena memang banyak sekali anak-anak sekarang itu dia apalagi cuma melihat kita ya Bun, kita memberikan gerakan arahan seperti itu, kadang anak nggak langsung mau ikut, tapi bagaimana kita memberikan arahan kepada anak supaya mereka bisa mengikuti gerakan, bisa bermain menggunakan gerakan tangan dan seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau saya sebagai selaku tadi instrukturnya, jadi saya akan mencarikan yaitu irama yang sesuai dengan anak-anak yang mereka sukai ya, musiknya. Jadi terus habis itu kita mencarikan gerakan yang mudah untuk diikuti sama mereka. Jadi tingkat umurnya. Jadi mereka semangat untuk melakukan kegiatan olah fisik badan untuk sesuai dengan irama musik. Jadi nanti Bunda Nur sama Bunda Sally berkolaborasi ya, untuk menciptakan gerakan-gerakan senam yang sesuai dengan irama, dan tentunya juga irama musiknya harus yang ini ya Bun, yang ngetren di era-era sekarang ya. Tentu yang ini musik-musik yang ngebeat. Kalau anak kasih musik yang loyo, jangankan anak-anaknya, kita aja kadang-kadang Bunda juga malas ya Bun ya. Jadi nanti rencana nih Bun, nanti musik apa nih yang rencana mau Bunda? Kalau saya berencana itu musiknya biasanya anak-anak kita sekarang lagi booming dengan musik. Wah Bun, musik yang ini yang cantik. Jadi kita cari ya Bunda. Musiknya kami medley. Habis itu memang dicari musik yang lagi tren untuk sekarang. Berarti nanti yang tugas menggunakan musik Bunda Sally. Iya. Karena ini operator sekolah kita. Nah, ini udah Nanti jagonya nih ya. Nanti bagian saya untuk gerakannya. Oke. Terima kasih. Jadi ini program kita udah ada ya Bun, kita lakukan nanti di akhir tahun untuk pentasan ini. Jadi nanti kita sebelum pelaksanaan juga kita nanti akan mengadakan pertemuan ulang semacam seperti ini untuk membahas ke depannya dan langkah-langkah selanjutnya. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang nanti wali murid yang hari ini izin besok bisa bergabung dengan kita. Dari Bunda Sally ada tanggapan? Kalau saya cuma mau nanya Bun, apakah musik itu ada batasannya Bun? Seperti kayak sekarang ya Bun, Jonas sekarang sering main HP, itu musik-musik di TikTok itu lebih menyenangkan daripada musik yang sering kita bawa sehari-hari.
sebaiknya itu anak-anak itu kita stop atau kita dukung. Nah, bagaimana itu, Bun? Sebenarnya jadi itu kan tergantung kita orang tua loh. Kita Iya. orang tua harus bisa menyetir anak memegang HP. Kalau selagi musiknya yang dipegang yang ditonton itu positif, ya sah-sah aja sih, Bu, nggak ada masalah. Mungkin Gitu kan. gerakannya sih bisa kita terima, tapi kalau dengan lagunya atau Kayak gini Bun, biasanya itu kan musiknya itu lebih mengarah ke yang Anak dewasa, dewasa. bukan ke anak-anak. Sedangkan kita ini kan kelompok bermain, maksudnya PAUD ya. boleh masih atau anak-anak. tidak Ya kalau digunakan. bisa kita sesuaikan aja. Kita sesuaikan dengan tingkat usia kita. Karena pada dasarnya anak usia dini itu masih ini Bun, dia peniru ulung. Dia ya, apa yang dengan orang dewasa dia bisa meniru. Pokoknya peniru ulung itu anak TK loh Bun. Iya. Jadi nanti ya, nanti Bunda Sari sama Bunda Nur nanti berkolaborasi untuk menciptakan musik yang sesuai dengan usia anak kita Bun. Jangan pula nanti anak kita kasih lagu rumpat, wah kan nggak cocok itu ya Bun ya. Tapi kan itu yang mereka suka gitu ya. Mungkin lagi musiknya gitu ya. Iya. Zaman now katanya. Zaman now mungkin ada kita selipkan nanti musik-musik mungkin di ininya musiknya ya Bu, tapi lagunya kalau bisa tidak usah gitu. Iya, iya. Mungkin musiknya. Oh, jadi kalau untuk musiknya aja boleh ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang pasti hal itu membuat anak senang. Gitu. Dari situ kan nantinya kita kedepannya bisa melihat bakat dan minat anak. Di situ nanti kita bisa menilai bakat itu. Oh, anak ini bakatnya bergerak di sini. Oh, anak bakatnya bergerak di sini, di senam lantai misalnya. Anak ini suka bergerak bela diri, nantinya kedepannya dia juga akan mengikuti. Kita bisa mengarahkan Bu. Nanti ada namanya pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan yang dimiliki minat bakat anak. Anak ini maksudnya suka lari. Nah, bisa kita arahkan. Nanti yang mengarahkan guru-guru di jenjang atas. Nanti kalau udah tingkat SMP itu akan mengikuti SD ya, punya SD sudah ya. Jadi diarahkan itu yang larinya bagus berarti ikut. Nah, ini berarti dimatangkan lah gerak-gerak larinya. Lompat jauh nanti juga seperti itu. Yang sering melompat nantinya dari TK tuh lah Bun, sebenarnya kita udah bisa menilai. Kita bisa melihat kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Ada lagi Bun? Ayo masukannya supaya nanti program kita ini bisa bagus. Ya tambahan sedikit ya, dari percakapan kita kan kita sudah terbayang kira-kira nanti akan seperti apa kita wujudkan program ini ya. Tentunya dari mulai sekarang kita harus mulai berbenah, mencari mana yang sekiranya masuk untuk pembelajaran anak usia dini. Kalau tadi dibilang Bunda, musik yang tren ini sangat diminati oleh anak-anak, tentunya bisa kita masukkan, tapi tidak semuanya mungkin budaya. Iya. Apa tadi namanya dimikle ya? Iya, Dimikle. Nah, dimikle itu tadi, tapi pada intinya ya untuk pembelajaran anak usia dini tidak lari lah dari kurikulum anak-anak, tidak lari. Jangan semuanya nanti mentang-mentang nanti lagu rungkat, lagu apa lagi, ada satu lagi yang paling yang lagi heboh ini. Ada yang DJ itu kan Iya, anak-anak DJ, juga suka ya kan. Kan ada yang versi anak-anak. Ada versinya anak-anak. Jadi nggak apa-apa kan, karena sekarang memang sudah zamannya sekarang kan memang sudah modernisasi, udah digitalisasi, itu memang mau tak mau harus kita mix, kita padukan supaya kita juga tak ketinggalan zaman. Pokoknya ya kita bersama lah, ayo supaya ini nanti bisa berjalan dengan baik. Tentunya kita harus berkomitmen bersama, bekerja sama bersama, berkolaborasi. Mudah-mudahan ini satu persatu program yang ada bisa kita selesaikan ya. Bekerja keras nih Bunda. Nanti kita bilang juga ke ibu-ibu wali murid yang lainnya, kolaborasi kita sangat utama ya. Ibu-ibu juga bisa seperti tahun-tahun sebelumnya kita libatkan untuk program yang Pasti di betul. sekolah. Nanti wali murid kita libatkan, dan bahkan seperti halnya tahun-tahun lalu yang sudah wali murid juga harus punya ini kegiatan nantinya di akhir tahun. Jadi tidak hanya anak-anak kita saja. Bagaimana Bunda? Keren. Nanti ya Bunda Mila yang jangan lupa nanti program ini kita sampaikan ke wali murid. Nanti akan ada pertemuan ulang, kalau bisa pertemuan yang akan datang juga tetap Udah mulai ada gambaran lah, nanti pertemuan berikutnya kita udah mulai ada gambaran kira-kira apa yang mau dimasukkan. Iya. Udah ada sukuan-sukuan beberapa musik yang bisa kita buat untuk anak-anak. Diisi dulu ini tanda tangan jurutan.
Baiklah, alhamdulillah ini tadi pertemuan kita cukup singkat, padat, dan tepat. Mudah-mudahan yang segala program yang sudah kita niatkan ini nantinya senantiasa berjalan dengan lancar dan tentunya juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang telah memotivasi kami, mendukung kami, dan mudah-mudahan kami selalu bisa berkolaborasi tetap solid tentunya untuk kemajuan TK dan wanita yang ada di Desa Lubuk Sake ini. Terima kasih Bunda semuanya, tetap semangat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.